Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Apa kabar nih adik-adik? Coba kakak dengar dulu. Kakak mau cek dulu. Apa kabar adik-adik hari ini? Apa kabar adik-adik? Nah, kakak kurang mendengar ya. Kurang keras adik-adik. Sehat kak? Gitu. Baik kak. Luar biasa. Apa kabar adik-adik? Iya, puji Tuhan, luar biasa ya. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan senang. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur karena pagi ini kita masih diberi Tuhan kesehatan. Nah, adik-adik, hari ini, pagi ini kakak senang sekali. Karena apa? Karena kakak sama adik-adik itu bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu, untuk ibadah bersama-sama melalui YouTube. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Angkat tangannya, lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Buat kebaikanmu buat kebaikanmu semalam semalam dan hari ini. dan hari ini. Engkau Tuhan Engkau Tuhan sungguh baik. sungguh baik. Amin. Amin. Yeay, adik-adik pada pintar semua. Nah, adik-adik, untuk memulai hari ini kita ibadahnya, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita ulang sekali lagi adik-adik. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, seperti kata lagu tadi adik-adik, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita siapa? Kita
manusia kita adik-adik dengan Tuhan, kakak dengan Tuhan. Luar biasa sekali ya adik-adik. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari adik-adik kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Yeay. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik pasti sudah tidak sabar. Hari ini ada kebenaran atau cerita firman Tuhan apa ya? Wah, kakak juga udah gak sabar ingin mendengarkannya. Yuk adik-adik kita sama-sama mendengarkannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik Pratama dan Madya. Puji Tuhan, kita semua hari ini sudah memuji Tuhan. Dan waktunya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua sikap doa yang baik, kita berdoa bersama-sama. Kakak yang akan pimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, waktunya sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami supaya kami bisa mengerti, mengenal kehendak Tuhan, dan kami bisa berubah menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami menjadi tanah yang subur, supaya nantinya bisa berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Santi, Iya, Ma. kayaknya ini udah waktunya Zoom deh. Oh iya, Ma. Siap, Ma. Oke, selamat belajar ya, Nak. Iya, Ma. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya adalah mengerjakan perkalian 5 sampai dengan 10. Oke, Pak. Siap. Oh iya, Pak. Tugasnya dikumpul sampai jam berapa ya? Batas pengumpulan paling lambat jam 5 sore. Dan ingat ya, harus dikerjakan sendiri, tanpa bantuan mama papa di rumah, juga tanpa melihat internet. Harus dikerjakan sendiri. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sekian pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Banyak banget ya tugasnya. Susah lagi. Palingan teman-temanku cari di internet juga. Kalau gitu aku cari di internet aja deh. Apa ya? Waduh, ini loadingnya lama banget lagi. Kayaknya kemarin kami di sekolah minggu belajar firman Tuhan tentang kami itu harus melakukan yang benar dan selalu setia melakukannya.
Kayaknya aku harus kerjain sendiri deh tugasnya. Saatnya periksa punya Santi. Wah, benar semua nih. 100 untuk Santi. Nah, gimana adik-adik semuanya? Ada nggak yang pernah seperti yang tadi di drama? Seperti yang diperankan Kak Santi? Kadang-kadang kita mau memilih, mau melakukan yang benar atau mau melakukan yang salah. Di Alkitab, ada orang yang juga harus memilih. Dan apakah dia memilih yang benar atau yang salah? Kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Pada zaman dahulu kala, tidak ada lagi orang yang berkata terima kasih Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Tapi semua orang memilih melakukan hal yang jahat. Dan itu membuat Tuhan sedih. Tapi ada seorang yang berbeda. Namanya Nuh. Nuh percaya dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, bisakah adik-adik mengucapkan terima kasih Tuhan untuk keluarga dan untuk kesehatan yang baik hari ini? Coba adik-adik sebutkan nama keluarga masing-masing sambil berkata, terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, akan ada banjir besar. Bangunlah sebuah bahtera. Bangunlah sebuah kapal yang besar dan super besar. Adik-adik tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nuh membangun bahtera itu? Ada yang tahu? 1 minggu? Bukan. 10 bulan? Bukan. Tapi banyak orang berkata, penafsir Alkitab berkata, kurang lebih 50 tahun, bahkan bisa lebih. Bayangkan, 50 tahun. Nuh membangun bahtera itu bersama keluarganya. Ada istri Nuh, ada 3 orang anaknya, bersama 3 orang menantunya. Jadi, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang membuat bahtera itu selama kurang lebih 50 tahun. Wow. Kemudian, Tuhan berkata lagi kepada Nuh, untuk mengisi bahtera yang besar itu dengan sepasang demi sepasang dari setiap binatang. Ya, jadi sepasang demi sepasang binatang datang masuk ke dalam bahtera. Tahu nggak adik-adik berapa lama yang dibutuhkan sampai semua binatang yang ada di muka bumi waktu itu dengan sepasang demi sepasang untuk masuk dan berkumpul di dalam bahtera? Berapa lama? Butuh 1 minggu. Butuh 1 minggu untuk semua binatang masuk ke dalam bahtera. Kemudian, mulailah sumber mata air terbelah dan air turun dari atas langit. Hujan ada di mana-mana. Pada waktu hujan mulai turun, umur Nuh
adalah 600 tahun. Dan hujan itu terjadi selama 40 hari, 40 malam. Bayangkan adik-adik, 40 hari, 40 malam. Adik-adik bisa menghitung jumlah jari ke tangan dan jumlah jari kaki adik-adik, lalu hitung lagi semuanya. Atau bisa tambah jumlah jari papa mama sampai 40. Wow, lama sekali. Lalu Bahtera Nuh mengapung tinggi, bahkan lebih tinggi dari atas puncak gunung tertinggi di dunia. Air menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu, sesudah 40 hari, 40 malam tadi, Nuh melepaskan seekor burung. Seekor burung dilepaskan dari kapal. Ada burung gagak, kemudian burung merpati. Ketika Nuh melepaskan burung merpati itu masih kembali ke bahtera itu. Lalu kemudian Nuh menunggu 1 minggu berikutnya. Lalu dia lepaskan lagi burung merpati itu. Dia melepaskan burung merpati dan burung merpati membawa sehelai pucuk daun zaitun. Kemudian dia menunggu lagi. Setelah itu dia lepaskan lagi burung merpati tadi dan burung itu tidak kembali lagi. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, "Kamu dan keluargamu serta semua binatang keluarlah dari bahtera itu, dan biarlah berkembang biak semuanya memenuhi bumi." Jadi, semua binatang pun bersama seisi keluarga Nuh turun dari bahtera tadi. Bisa tirukan binatang ini, suara ini ketika dia turun dari bahtera? Lalu di belakangnya ada singa. Lalu ada apa lagi ya? Monyet. Dan ribut sekali. Karena semuanya sudah turun, bahtera itu jadi kosong. Tapi mereka sangat senang. Akhirnya mereka melihat lagi daratan. Dan setelah tiba di daratan, Nuh dan keluarganya membuat mezbah dan membakar korban persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah menepati janjinya. Berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan janjinya yang lain, bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan menghabiskan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Akan datang musim menabur dan juga musim menuai. Akan ada musim dingin dan juga musim panas. Akan ada siang dan malam. Dan yang terpenting adalah Tuhan memberikan janji untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengirimkan anaknya yang tunggal disalib untuk memberikan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Wow, itu janji yang sangat indah. Dan Tuhan memberikan tanda, yaitu tanda pelangi. Wah, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan umat manusia. Dan Tuhan menepati janjinya. Adik-adik, cerita Nuh mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi umatnya dan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya.
Nuh dan keluarganya selamat beserta semua hewan yang ada di dalam bahtera Nuh itu. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana ceritanya tadi? Mungkin ini sudah keberapa kalinya mendengarkan cerita tentang Nuh. Tapi yuk kita ingat lagi, apa pelajaran dari kisah Nuh? Yang pertama, pilihlah yang benar. Karena Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Buat yang baik atau buat yang jahat, Tuhan melihat. Jadi, pilihlah yang benar. Seperti Nuh, dia memilih menjadi orang yang benar. Meskipun orang-orang di sekelilingnya melakukan hal yang tidak benar. Pelajaran kedua adalah mari kita melakukan yang benar tadi itu dengan setia. Jangan misalnya hari ini misalnya lagi buat tugas Zoom bisa mengerjakan sendiri. Besoknya malas mending copy di internet aja. Nah, itu berarti tidak setia. Atau hari ini anak-anak, adik-adik misalnya mau rajin, semangat membantu papa mama di rumah. Tapi besoknya karena lagi ada film yang bagus, jadi malas deh untuk menolong papa mama kita di rumah. Itu berarti tidak setia. Nah, seperti Nuh, meskipun dia harus mengerjakan bahtera itu bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, dia tidak menyerah. Dia tetap setia mengerjakan bahtera Nuh yang besar sekali. Dan sangat susah loh adik-adik, zaman itu belum ada peralatan yang lengkap seperti sekarang. Dan mereka hanya 8 orang yang mengerjakan itu. Tapi luar biasa, Nuh setia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun tidak mudah. Tapi pelajaran kedua, ayo kita setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang benar. Dan pelajaran yang ketiga, Tuhan menyelamatkan orang yang melakukan yang benar dan setia. Seperti Nuh memilih melakukan hal yang benar. Dia tidak mau melakukan kejahatan seperti orang lain. Dan juga Nuh setia melakukan kehendak Tuhan. Setia melakukan perintah Tuhan. Dan ada hadiah di balik kesetiaannya itu. Nuh dan keluarganya selamat. Adik-adik di rumah, kakak mau kasih tahu, setiap hal yang kita lakukan, Tuhan lihat. Dan Tuhan senang dengan semua orang yang melakukan hal yang benar. Hati Tuhan senang. Dan Tuhan senang juga memberkati mereka. Kalau anak-anak, adik-adik setia melakukan hal yang benar dan melakukannya dengan setia, berkat Tuhan ada untuk adik-adik. Kalau sejak sekarang adik-adik setia belajar, kalau sejak sekarang, sejak kecil adik-adik setia untuk misalnya melakukan hal dengan jujur, disiplin, kelak nanti kalau besar, adik-adik akan menjadi orang-orang yang hebat. Karena sudah terbiasa sejak kecil melakukan hal yang benar, tidak melakukan hal yang salah, hal yang kita tahu salah. Dan adik-adik akan mendapatkan hasilnya kalau adik-adik sudah besar, adik-adik akan menjadi orang-orang yang hebat. Mau kan Tuhan memberkati kita ketika kita melakukan hal-hal yang benar dan setia. Puji Tuhan, sampai di sana pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Setelah berdoa, kita akan lihat bagaimana ya tadi
Kak Santi apakah dia melakukan apa yang benar atau apa yang salah. Dan nanti juga kakak akan memberikan kuis. Dan nanti tugas adik-adik di rumah adalah menjawab pertanyaan kakak dan kirim di grup ya. Pertanyaannya semua sesuai dengan cerita kita tadi. Oke? Mantap! Yuk sekarang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkatilah adik-adik semua di rumah, juga kakak-kakak, supaya kami semua tetap memilih melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami setiap hari. Dan tetap melakukan dengan setia apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi penyelamat bagi kami semua. Dan kami mau untuk setia dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini ayat hafalan yang akan menjadi hafalan kita minggu ini terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat seru. Nah, adik-adik, kakak mau memberikan beberapa pengumuman. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kakak mau kasih pengumuman apa? Ada yang tahu nggak, Kak Kris? Oh, yang pertama yang ulang tahun. Iya, betul. Nah, adik-adik, teman kita dari kelas Pratama itu ada yang baru ulang tahun. Siapa namanya, Kak Kris? Ayo, siapa Siapa namanya? ya? Adik-adik ada yang tahu nggak siapa namanya? Nggak tahu, Kak. Nah, adik-adik, karena adik-adik nggak tahu, biar kakak yang kasih tahu ya. Nah, teman kita yang berulang tahun adalah Villa. Yeay! Nah, untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Villa. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Villa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, pengumuman kedua, adik-adik, minggu kemarin kan sudah mengumpulkan tugas dan kegiatan yang dilakukan pada minggu kemarin. Nah, mari adik-adik kita lihat.
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan menciptakan laut, darat, dan tumbuhan pada hari yang ketiga. Amin. Tuhan menciptakan laut, darat, Dan tumbuhan pada hari yang ketiga. Amin. Pengumuman yang ketiga, adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak yang tadi ya. Nah, untuk pengumpulannya itu di grup ya, kakak tunggu. Nah, kemudian yang keempat, apabila adik-adik ada kerinduan untuk mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui aplikasi OVO di bawah ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti gerakan kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita nyanyikan sama-sama sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tutup matanya, dilipat tangannya. Mari kita berdoa, ikuti kata kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Amin. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai ketemu minggu depan.